Masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, kita akan bahas suara publik yang mengkritisi anggota DPR RI dalam unjuk rasa di depan gedung DPR MPR, salah satunya soal tunjangan yang dinilai fantastis bersama dengan anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Mas Adi masih gabung ya? Selamat malam, thank you. Lalu juga ada Bang Doli, Bung Doli. Ya, kalau dari DPR sebenarnya bagaimana sih menanggapi unjuk rasa Senin kemarin, lalu juga hari ini tuntutannya kan salah satunya menilai tunjangannya dinilai terlalu besar yang didapatkan DPR. Bagaimana DPR menjawab ini secara clear agar tuntutan publik tidak menjadi bola liar dan bisa dijawab secara gamblang? Pertama, kami tentu tetap memberikan apresiasi ya dan penghargaan kepada setiap anggota masyarakat dari kelompok manapun yang menyampaikan aspirasinya ke DPR ya. Karena itu DPR itu kan rumahnya rakyat. Jadi kalau misalnya ada rakyat yang menyampaikan aspirasinya, pandangannya, mau bentuknya apa, mau kritik, mau marah-marah, asal tertib, tentu kami harus menerimanya dengan tangan terbuka. Nah yang kedua, saya juga kemarin sudah sampaikan, kami juga, saya lah paling tidak, mungkin bisa jadi mengataskan nama teman-teman juga. Mohon maaf kalau misalnya selama ini masyarakat menilai ada pernyataan, terus kemudian sikap, tindak tanduk yang belum bisa diterima oleh masyarakat secara luas gitu. Ya. Tapi tentu kami juga berkeinginan, kami berkomitmen untuk tetap selalu bekerja sebagai wakil rakyat secara sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat yang utama gitu. Nah soal kritik itu tadi soal tunjangan kan kami sudah menjelaskan juga beberapa kali baik oleh pimpinan DPR maupun juga bisa dapat data dari Sekretariat Jenderal. Kalau kemudian selama ini yang menjadi sorotan itu adalah tunjangan perumahan, nah kemarin kan sudah dijelaskan juga oleh pimpinan DPR bahwa tunjangan itu merupakan kemarin kan periode-periode sebelumnya rumah anggota DPR itu kan ada rumah dinasnya dan kemudian untuk periode yang ini itu tidak ada rumah dinas lagi, makanya kompensasinya adalah diberikan tunjangan rumah dalam waktu 1 tahun untuk mengontrak rumah selama 5 tahun. Ya. Makanya nanti berakhir sampai bulan Oktober. Kira-kira gitu, Tris. Nah, Bung Doli kalau misalnya menjawabnya secara adem, tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati masyarakat, mungkin unjuk rasa ini tidak akan menjadi besar atau bahkan terjadi ricuh. Bung Doli tadi kan sempat menyampaikan juga minta maaf kalau ada pernyataan yang tidak sensitif. Nah, gimana sih DPR menegur anggotanya yang dianggap melakukan atau melontarkan pernyataan yang tidak sensitif di tengah kritik publik, mengatakan dengan kata-kata yang kasar atau bilang bahwa ya ini perlu tunjangannya besar karena memang jauh rumahnya dan lain-lain. Ini kan dianggap tidak sensitif dan tentu saja akan cepat memantik reaksi publik. Gimana Bung Doli? Ya, anggota DPR itu kan terdiri dari anggota DPR ya. Dan sebetulnya kita posisinya secara umum sama. Makanya kalaupun disebut ketua DPR itu kan House of Speaker ya. Jadi itu menunjukkan bahwa kita punya semangat kolektivitas, kolegial yang sama. Statusnya juga sama. Hak dan kewajibannya juga sama gitu. Nah, jadi kalaupun kemudian misalnya tadilah katakan ada anggota DPR yang pernyataan sikapnya yang kurang bisa diterima oleh rakyat atau masyarakat gitu ya. Nah, kita juga harus bisa memahami mungkin setiap anggota DPR, setiap manusia punya gaya, punya cara komunikasi yang berbeda-beda gitu ya. Ya juga mungkin situasinya juga yang dihadapi pada saat hari itu atau besok juga berbeda-beda. Nah, tentu juga bisa kita maklumi perbedaan-perbedaan di antara sesama anggota DPR itu gitu. Nah, tapi kalau kemudian secara institusi, ya kalau ada pernyataan seperti itu, ya paling informal saja ya, kita mungkin saling mengingatkan di antara sesama kita gitu. Tapi kalau dalam mekanisme yang formal, ya itu kita punya MKD, tapi itu kan berdasarkan aduan ya terhadap anggota DPR yang dianggap melanggar etik
dinilai oleh publik gitu. Oke, Mas Adi, kan kalau kita pasti berharap wakil-wakil kita di Senayan itu punya sensitivitas, punya kemampuan komunikasi publik di atas rata-rata, menempatkan empati di atas ini. Nah, dengan menjawab kemarahan publik, apa yang bisa dilakukan untuk meredamnya, Mas Adi? Ya, saya kira kalau kita mau jujur sebenarnya banyak sekali tuntutan dan aspirasi yang muncul dari bawah, dari aktivis, mahasiswa, dari rakyat terkait dengan situasi kondisi saat ini yang disampaikan ke anggota dewan. Itu kan memang belakangan ini, bahkan sejak lama Friska, itu memang sulit ya untuk bisa diwujudkan dan bahkan dalam banyak hal itu diabaikan. Ya. Tapi bagi saya secara prinsip minimal, kalaupun toh aspirasi rakyat itu tidak didengarkan, tidak diimplementasikan, minimal kawan-kawan yang ada di Senayan di sana tidak memberikan statement-statement yang relatively ya justru menimbulkan kegaduhan. Nyebut misalnya 50 juta tunjangan itu kan dianggap ini nggak seberapa dan ini masih kurang. Bahkan menyebut dengan istilah-istilah yang cukup sarkas. Bahkan indis ekonomi gitu Mas ya kan. Dan bahkan ada yang menyebut Bintaro sama Senayan jauh loh, kira-kira begitu. Itu kan yang semakin membuat publik itu agak sedikit nggak empati pada akhirnya pada Dewan dan kemudian DPR secara kelembagaan. Nah yang kedua bagi saya secara prinsip, sekeras apapun kekecewaan kita terhadap DPR, kinerja target legislasi mereka tidak sesuai dengan harapan, misalnya kebijakan-kebijakan yang juga muncul masih jauh panggang dari api, tapi saya selalu mengatakan bahwa harus menghindari tindakan-tindakan yang itu merusak ketertiban umum. Tidak boleh memblokir jalan, kemudian membakar ban, dan kemudian melempar hal-hal yang sifatnya destruktif dan merusak. Friska, kita ini adalah mantan aktivis. Saya menjadi aktivis demo itu hampir 10 tahun ya. Karena saya kira bagi saya secara prinsip bahwa apa yang kita sampaikan hari ini tidak mungkin langsung didengarkan, tapi dia butuh proses panjang, butuh investigasi, butuh protes-protes yang saya kira secara kontinu itu harus dilakukan. Jadi bagi siapapun, adik-adik kita, mahasiswa kita, rakyat yang kemudian terjun demo kepada DPR selama sehari 2 hari ini, memang harus disampaikan dengan tertib. Jika hari ini aspirasinya itu tidak disampaikan, besok bisa datang lagi, besok lagi juga demo lagi. Yang paling penting adalah menjaga ketertiban dan yang paling penting adalah menjaga bagaimana situasi dan kondusif. Nah yang paling penting adalah imbauan kepada masyarakat dan sekitarnya, Friska. Jadi masyarakat yang memang tidak terkait dengan aksi protes dan demonstrasi hari ini, tidak tahu siapa yang melakukan aksi dan protes, sebaiknya mereka itu adalah menghindar dan menjauh. Tentu untuk mengantisipasi supaya tidak ada tindakan-tindakan yang itu berpotensi justru misalnya menimbulkan kegaduhan dan kerusuhan. Itulah yang saya kira sebagai antisipasi awal supaya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, hal-hal yang kemudian di luar jangkauan itu bisa dihindari. Karena apapun judulnya, biasanya yang melakukan aksi demonstrasi semacam ini satu sama yang lain sudah saling kenal, mereka itu satu kelompok, mereka itu satu grup sehingga mereka melakukan protes jalanan. Sementara masyarakat yang tidak tahu siapa yang melakukan aksi, siapa yang melakukan protes, sebisa mungkin menghindar dan menjauh supaya ini kan sebagai langkah antisipatif sebenarnya, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saya kira di situ konteksnya, Priska. Nah tapi secara pribadi menurut Mas Adi perlu nggak mereka yang menyampaikan hal-hal kontraproduktif itu yang meminta maaf? Kan yang bikin orang marah itu adalah nggak langsung minta maaf, tapi denial dulu, kasih lagi pernyataan lain yang dianggap lawan. Mestinya begini, para pejabat publik, anggota Dewan kita memang sebisa mungkin menghindari statement-statement yang sifatnya provokatif dan justru menimbulkan kerusuhan. Apa yang terjadi di Pati sebenarnya adalah trigger. Seorang bupati dipilih secara langsung, bahkan di demo ramai-ramai diminta mundur oleh rakyatnya. Begitupun dengan anggota dewan yang saya kira rata-rata mereka itu adalah public figure juga kan. Mereka medsosnya, followernya banyak, sering tampil di media, dan saya kira engagementnya di level publik juga luar biasa. Jadi sekali mereka memberikan pernyataan-pernyataan apapun sebisa mungkin harus soft, harus lunak. Bukankah member of parliament, bukankah anggota dewan itu adalah mereka yang memang ya daya pendengarannya tebal, tidak tipis, dan kemudian sangat responsif dengan situasi yang berkembang. Nah kalau setiap anggota dewan seperti Bang Doli nyaman minta maaf, kan kira-kira begitu kan, kemudian bahwa aspirasi akan ditampung, saya kira eskalasi dan resistensi dari penentakan publik ya tidak akan se-ekstrim seperti apa yang terjadi pada hari ini. Bang Doli juga setuju bahwa harusnya nggak resisten. Siapapun yang mengeluarkan pernyataan ya, secara pribadi semestinya minta maaf dulu. Karena kan kalau anggota DPR nggak punya celah buat asbun, nggak boleh asal bunyi, nggak boleh asal mengeluarkan pernyataan gitu ya, Bung Doli.
Iya, itu yang tadi saya katakan bahwa memang kan kadang-kadang cara daya komunikasi kita tuh beda-beda, apalagi tergantung situasi pada saat itu. Nah itu yang saya katakan tadi, mungkin masyarakatnya tidak tahu situasi apa yang sedang dihadapi, makanya ya saya tadi atas nama teman-teman mohon maaf kalau ada pernyataan yang berkenan, dan tentu kami akan perbaiki itu ya bersama anggota dan secara institusi. Saya kira ya ini menjadi pelajaran lah ya buat kami supaya ya yang namanya rakyat itu kan mereka yang berdaulat ya, kita ini kan wakilnya mereka gitu. Tentu kalau mereka menyampaikan sesuatu ya harus kita dengar, mereka minta sesuatu harus kita perjuangkan gitu. Oke, nah, Bang Doli, itu izin yang seharusnya dilakukan. Oke, Bang Doli, nanti kita lanjut dulu sebentar, saya mohon waktu karena kita akan lihat ini situasi terkini di depan Jalan Asia Afrika. Kalau tadi kita sempat lihat polisi sudah membubarkan massa, sudah mengurai massa dari Jalan Asia Afrika menuju ke area Sudirman, lalu juga di depan kawasan Senayan DPR RI, gedung DPR RI. Tapi tampaknya sekarang ada ricuh yang kembali terjadi di sini. Saat polisi mengurai massa, coba membubarkan massa, karena tadi saat jalan ini sempat dibuka bahkan di dua arah, dari arah Asia Afrika menuju ke Sudirman maupun sebaliknya. Tadi sempat kita melihat kendaraan roda 2, roda 4 sudah bisa melintas. Sekarang ditutup kembali karena kita lihat tampaknya ada ricuh yang terjadi dan penguraian massanya juga sekarang semakin intens dilakukan agar lalu lintas ini bisa secara normal digunakan kembali oleh para pengguna jalan. Sudah lewat 43 menit waktu ya dari waktu yang ditentukan, maksimal pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk melakukan unjuk rasa, sehingga penguraian massa harus dilakukan saat ini. Kita akan jeda dulu sejenak. Sapa Indonesia Malam, Kompas TV masih akan mengupdate informasi terkini dari unjuk rasa di area gedung DPR RI. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno dan anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Kita lihat dulu bagaimana kondisi terkini saat ini di area gedung DPR RI dan juga di kawasan Jalan Asia Afrika. Tadi sebelum jeda kami menginformasikan jalan ini sebenarnya sempat dibuka. Ya sekitar 15 menit lalu lah. Sempat dibuka dari Jalan Asia Afrika menuju Sudirman maupun sebaliknya karena tadi massa sudah membubarkan diri, sempat ada bakar barang dan juga fasilitas umum di daerah Asia Afrika, tapi sudah sempat dibubarkan dengan kendaraan pengurai massa. Tapi sekitar 5 menit lalu sempat terjadi ricuh kembali. Nah, sekarang kita pantau bagaimana kondisinya. Tampaknya sudah bisa dibuka jalurnya di satu sisi, baru satu sisi saja dari Asia Afrika menuju ke kawasan Sudirman. Di dekat kawasan Senayan ini sudah mulai dibuka, tapi sebaliknya dari Sudirman menuju ke Asia Afrika dan juga ke arah Patal Senayan ini ditutup kembali. Ini adalah gambar terbaru yang diambil oleh jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juga Bondan Wicaksono. Kalau ini gambar tadi sebelumnya, pada saat polisi mengurai massa dari Jalan Asia Afrika menuju Sudirman, yang sebelumnya tadi kita lihat sebelum dibuka kembali. Kita bahas lagi. Ini kan sebenarnya tadi sudah dibahas juga, Bung Doli bahkan sudah meminta maaf atas nama kawan-kawan di DPR yang dianggap pernyataannya kontraproduktif. Sekarang kan Bung Doli yang harus diantisipasi pasca ini. Satu, apa yang harus dilakukan secara segera agar ketidaksukaan publik ini bisa mereda setidaknya. Bung Doli, apa sebenarnya sih yang bisa dilakukan dari DPR secara lembaga ataupun juga anggota DPR yang dianggap kontraproduktif? Karena kan kalau kita lihat juga di media sosial, kritikan itu bahkan langsung dilancarkan ke media sosial masing-masing anggota DPR tersebut. Ya, pertama tentu kita
teman-teman terutama yang selama ini ya diceritakan ya harus menahan diri menurut saya, ya tidak juga kemudian tetap reaktif menanggapi komentar-komentar yang mungkin banyak sekali yang negatif. Ya terus terang saja sekarang DPR ini termasuk saya komentar masalah apa aja, soal pilkada, soal pemilu, segala macam itu udah ya anggap ya tetap aja mendapat respon yang negatif gitu loh. Tapi ya sudahlah, mungkin itu konsekuensi kita ya sebagai wakil rakyat yang memang ekspektasi masyarakat, publik mungkin juga kepada kami juga tinggi. Begitu tidak sampai mereka marah, kecewa, sikapnya macam-macam, ya sudahlah kita dengan ikhlas gitu. Itu konsekuensi sebagai wakilnya mereka, wakilnya rakyat gitu. Jadi mending kita cooling down ya, tidak usah melanjutkan komentar reaksi yang kita anggap negatif terhadap kita itu satu. Nah yang kedua, alhamdulillah kemarin di pimpinan DPR kan sudah menjelaskan, Pak Dasko menjelaskan bahwa salah satu yang utama dipersoalkan oleh rakyat itu kan soal tunjangan rumah. Nah sudah dijelaskan bahwa itu coba sampai Oktober, ya mudah-mudahan itu juga bisa membuat keredaan situasi itu. Yeah. Nah yang ketiga ya kita tetap fokus bekerja, jangan meninggalkan tanggung jawab petugas yang lain ya, yang selama ini sudah kita jalankan, dan fokus dalam peningkatan kinerja untuk kepentingan rakyat dan bangsa negara kita. Ya, kalau misalnya tadi seperti yang disampaikan Bung Doli ya, sebenarnya sudah disampaikan apa yang harus dilakukan DPR. Tapi kan Mas Adi juga melihat untuk mengendalikan kemarahan publik dari manapun itu kanalnya tidak mudah. Nah, sekarang siapa yang bisa bergerak untuk meredam ini? Kalau DPR, Wakil Ketua DPR sudah kasih statement soal tunjangan, tapi di sisi lain juga masih ada ketidakpuasan dengan berbagai tuntutan, itu apa yang harus dilakukan agar ini tidak jadi menunggangi unjuk rasa untuk kepentingan lainnya? Yang itu yang harus dibatasi. Ya saya kira memang secara prinsip pertama memang kawan-kawan politisi Senayan sebaiknya tidak perlu reaktif ya. Suara-suara publik di medsos itu kan berisik dan bahkan sangat kasar statement-statementnya. Dan tidak perlu statement-statement kasar itu kan adalah politisi itu mengamplifikasi di medsosnya. Oh ini nih netizen yang ngomong ngata-ngatain dengan bahasa yang kasar. Saya kira tidak perlu, dan bahkan kalau bisa sih kalau ada suara-suara lantang kayak gitu, tutup mata, tutup kuping, dan nggak perlu direspon sebenarnya. Anggap aja angin lalu. Yang kecuali penting, kritik yang benar ya. Betul, kecuali kritik. Yang penting apa yang disampaikan secara substansi itu didiskusikan. Nah yang kedua, kalau kita jujur ya sulit untuk mendeteksi siapa yang sebenarnya melakukan aksi demonstrasi. Seperti yang hari ini masih belum bubar. Kalau dengan buruh enak. Kan ada misalnya asosiasi-asosiasi buruh, ada kelompok-kelompok buruh. Kalau yang melakukan protes itu adalah BEM mahasiswa, BEM Nusantara, BEM SI, BEM Jabotabek, BEM Jakarta, enak penetrasinya. Ada sesuatu yang bisa diajak diskusi dan bisa diajak dialog. Tapi kalau demo seperti hari ini terserak, nggak jelas ini nama kelompoknya, tak jelas itu siapa aktor kuncinya, tentu langkah-langkah persuasi semacam ini yang saya kira agak sulit untuk bisa dideteksi. Karena kemarahan-kemarahan yang semacam ini tentu tidak terukur. Oleh karena itu bagi saya memang tugas dari pihak keamanan sebenarnya untuk mendeteksi sebenarnya aktor ataupun siapa yang sebenarnya mendesain protes ini memang sebisa mungkin ajak dialog. Bukankah DPR itu sudah menyambut dengan tangan terbuka? DPR menyatakan bahwa soal tunjangan rumah dinas 50 juta sampai Oktober aja. Sementara setelah November dan seterusnya sudah tak ada lagi. Itu sudah didengarkan aspirasinya. Jadi hal-hal yang sifatnya kontraproduktif, menimbulkan gejolak, seperti merusak fasilitas publik, tidak terulang di kemudian hari jikapun ada protes. Oleh karena itu pentingnya melakukan langkah-langkah persuasi kepada kelompok-kelompok yang terus melakukan protes itu menjadi penting. Bagaimana caranya? Mendeteksi. Tanya kepada mereka siapa yang kemudian menjadi aktor yang mendesain aktivitas itu, baru kemudian dicarikan solusinya. Apa langkah-langkah yang paling mungkin bisa didudukkan bersama untuk menghindari hal-hal yang sifatnya kegaduhan dan kontraproduktif. Kan sederhana itu saja sebenarnya, Friska. Oke. Kalau Bang Doli juga apakah melihat hal yang sama, Bung Doli? Jadi ada yang menyampaikan ketidakpuasan, memang menyampaikan kritik kepada DPR, tapi ada aktor lain yang dianggap tanda kutip menunggangi momentum ini.
Ya tentu kita tidak berharap seperti itu, ya. Aspirasi yang disampaikan itu harusnya murni, ya. Kritik terhadap kita terima. Tapi kalau kemudian sudah masuk ke wilayah yang lebih luas, wilayah politik, Ya. ada monogami dan segala macam, ya saya kira ya itu juga harus kita perangi sama-sama. Karena itu sudah out of context kan gitu loh. Apalagi DPR kan sebetulnya ya kami misalnya kan menerima saja kritik, masukan itu gitu. Dan sudah ada yang dikoreksi juga. Nah, tapi kalau kemudian ada motif lain, ya kita pun juga harus sama-sama, ya masyarakat harus juga sama-sama memahami dan memerangi itu. Ya nggak boleh, rakyat itu kan menyampaikan aspirasinya ya boleh dimanipulasi juga gitu loh. Ya, dan apa tanggapan Istana soal ini? Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespons aksi unjuk rasa di sekitar gedung DPR. Mensesnek menyebut bahwa masyarakat punya hak untuk menyampaikan aspirasi. Mensesnek bilang bahwa seluruh aspirasi masyarakat tentu dihargai dan dipersilakan untuk disampaikan dengan cara apapun, namun penyampaian aspirasi sebaiknya tidak sampai mengganggu fasilitas umum. Pertama-tama tentu sekali lagi kami atas nama pemerintah menghormati segala bentuk penyampaian aspirasi. Ya, dalam hal ini kemarin tanggal 25 dan tanggal 28 ya, hari ini menyampaikan aspirasi, tentu kita menghormati. Kalaupun melalui cara penyampaian aspirasi demo itu juga tidak masalah. Yang penting semangatnya kami semua berharap untuk kemudian tidak menimbulkan mengganggu fasilitas-fasilitas umum, itu aja. Jadi kalau dalam kondisi sekarang artinya Mas Adi harus bisa dibedakan ya, mana yang memang menyampaikan kritik, mana yang tadi memanfaatkan situasi. Ya kalau kita mau jujur sebenarnya apa yang dilakukan oleh kawan-kawan aktivis buruh misalnya dari pagi dan siang membubarkan diri itu jelas. Apa tuntutan-tuntutan yang mereka sampaikan secara terbuka di depan DPR ya, dan di berbagai tempat di provinsi. Mereka meminta misalnya supaya outsourcing dihilangkan, supaya mereka itu tidak ada lagi upah-upah yang rendah terhadap buruh, jelas, dan mereka membubarkan diri. Yang agak rumit mendeteksi adalah ketika begitu banyak kelompok-kelompok yang kemudian dia juga melakukan protes dan demonstrasi, nama organisasinya tidak jelas, dan siapa yang kemudian dianggap bertanggung jawab terkait dengan protes yang hingga hari ini masih sedang diupayakan untuk dilakukan pembubaran. Makanya penting langkah-langkah persuasi itu dalam aktivis dan demonstrasi, itu dalam konteks karena ada sesuatu yang bisa dinegosiasikan sebenarnya, Friska. Kita sebagai aktivis dulu memang sering dorong-dorongan dengan para aparat. Kalau memang melewati batas jam 6 sore itu kan tidak boleh. Apa yang bisa dinegosiasikan? Kita dipersilakan bubar dengan tertib dan besok turun lagi. Kalau aspirasinya tidak didengarkan, turun lagi. Kalau tidak didengarkan, turun lagi sehingga aspirasi itu didengarkan. Itulah yang saya sebutkan bahwa tidak ada yang disebut dengan instan kun fayakun. Hari ini protes, hari ini menyampaikan aspirasi, kemudian akan didengarkan, itu sulit. Itu sangat sulit. Ini adalah protes yang cukup luar biasa. Tapi pada saat yang sama bagi saya siapapun pengambil kebijakan publik di negara kita, jangan sampai publik itu nunggu marah. Jangan sampai misalnya publik itu harus bakar-bakaran. Kalau memang ada hal-hal yang penting, esensial, dan penting untuk didengarkan, saya kira memang sangat layak untuk didengarkan. Misalnya ketika ada keinginan tanggal 25 Agustus yang lalu, supaya rancangan undang-undang terkait dengan perampasan aset itu disahkan, itu kan mudah saja. Apa sih yang membuat undang-undang ini tidak kunjung disahkan? Bukankah hari ini parlemen solid, bekerja sama dengan pemerintah? Apa yang kemudian membuat undang-undang ini tidak segera disahkan? Bagi saya kan simpel saja sebenarnya untuk merespon hal-hal yang sifatnya untuk mengantisipasi yang kita sebut dengan tindakan anarkis. Ini masuk kategori anarkis sebenarnya. Karena mengganggu ketertiban umum. Tidak boleh membakar-bakar di jalanan, mengganggu ketertiban umum, orang tidak boleh lewat. Sementara orang kan juga punya kesibukan masing-masing. Bukan hanya soal mereka yang punya kepentingan untuk menyampaikan aspirasi. Oke, terakhir ke Bung Doli,
ketertiban umum harus dijaga. Tapi di sisi lain tadi untuk menjawab juga tuntutan dari publik apa yang harus dilakukan dalam waktu cepat. Misalnya soal legislasi, soal tunjangan dan lain. Tunjangan tadi sudah jawab ya. Tapi untuk legislasi misalnya untuk produktif beberapa hal termasuk perampasan aset apa yang bisa dijawab oleh DPR? Singkat saja. Tentu kan kita kembali bekerja seperti bagaimana biasanya, urusan legislasi terus dijalankan, mana yang sudah masuk dalam prioritas kita jalankan. Nah, termasuk undang-undang yang tadi disampaikan itu kan kemarin sudah dijawab juga ya, bahwa DPR bersama pemerintah kan mulai membahas soal undang-undang pemberantasan aset itu setelah undang-undang KUHP selesai. Nah, sekarang undang-undang KUHP-nya kan sudah berjalan ya, dan itu secara terbuka disampaikan. Sekarang kan mengakses DPR itu kan nggak susah. TV Parlemen ada, YouTube ada, media yang lain ada. Setiap hari juga bisa dimonitor itu pekerjaan-pekerjaan di DPR. Jadi undang-undang KUHP itu sekarang sedang dikerjakan oleh teman-teman Komisi 3. Ya kita tunggu supaya nanti linear dengan undang-undang perampasan aset. Baik, terima kasih Bung Ahmad Doli Kurnia, anggota DPR RI, fraksi Golkar. Terima kasih juga Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik, sudah membahas ini di Sapa Indonesia Malam. Kita berharap juga kondisi segera kondusif setelah unjuk rasa yang berlangsung di gedung DPR RI. Aspirasi silakan disampaikan catatannya dengan tertib. Kami akan kembali dengan informasi lainnya masih di Sapa Indonesia Malam usai jeda.